Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan Aisyah. Ya Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang syarat-syarat sahnya mendirikan jamaah, atau syarat-syarat sahnya dinamakan sebuah jamaah dan menjadi seorang imam. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa di antaranya, yaitu disyaratkan imam untuk mendirikan jamaah itu harus Islam, tidak boleh kafir. Kemudian al-aql, tidak boleh berimam atau bermakmum kepada orang yang hilang akal, gila atau apapun yang sejenisnya, stres atau apa saja. Kemudian syarat ketiga, dalam pandangan mazhab Hanafi, dalam pandangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, harus baligh. Imam itu harus baligh. Namun dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan baligh. Jadi boleh menjadi imam seorang anak yang belum baligh. Yang penting solatnya bagus, taharahnya bagus, sudah boleh jadi imam. Tidak mesti baligh dalam pandangan mazhab Syafi'i, dasarkan hadis bahawa Umar bin Salamah pernah menjadi imam di umur 7 tahun di masa Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kemudian syarat keempat, az-zukurah. Imam itu banci atau khunsa mengimami laki-laki. Banci hanya boleh mengimami perempuan dan sesama banci. Banci ini bukan bencong. Banci ini khunsa, lahir dalam Lalu yang kelima yang sudah kita bahas, imam suci dari pada tubuhnya, di kakinya, dan makmum tahu, maka makmum mengingatkan imam dengan mengucapkan subhanallah. Imam tahu apa yang terjadi.
maka makmum terkena najis. Jadi yang model mendorong imam itu tidak dibenarkan. Ya, mengkudeta imam itu tidak dibenarkan. Baik, itu yang sudah kita bahas. Syarat berikutnya yaitu ihsanul qiraah wal arkan. Imam itu harus bagus bacaan dan faham rukun-rukun, faham dan bisa mengerjakan rukun-rukunnya. Memperbagus bacaan terutama wajib bagi imam yang bacaan yang tidak boleh tidak dibaca, yang menyebabkan bisa batal solat kalau enggak bagus di bacaan itu. Contohnya Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah kalau imam salah baca atau salah huruf, itu harus dibatalkan solat. Dan makmum kalau tahu imamnya salah baca Al-Fatihah, tertinggal atau salah, wajib memfaraq imam tersebut. Dan yang tidak memfaraq salatnya maka ikut batal bersama imam, harus ulang salat, dan ulangnya enggak boleh lagi dengan imam itu kalau betul-betul fatal. Makanya bapak-bapak jangan sembarangan menunjuk tamu menjadi imam kalau kita tidak kenal tamu itu. Jadi jangan sembarangan mempersilahkan tamu, ya. Jangan gara-gara tamu pakai jubah, pakai surban besar, kita persilahkan jadi imam. Padahal orang keluar dari rumah sakit jiwa. Jangan sampai begitu. Dan itu terjadi di beberapa masjid, karena melihat tamu penampilan yang lumayan meyakinkan, disuruh jadi imam. Apalagi tamu tidak punya ilmu, dia langsung mau. Karena kalau tamunya orang yang punya ilmu, maka dia tidak akan mau. Karena lebih utama tuan rumah, lebih utama yang tinggal daripada tamu. Kecuali kita kenal tamu itu, kita mana itu tidak mengapa, itu boleh. Nah, jadi begitu pentingnya bacaan bagi rukun-rukun qauli, rukun-rukun fi'li harus mampu. Maka fala yasihu iqtida Quran. Begitu dites cuma Iqra satu, itu pun baru halaman 3. Lalu di belakangnya ada jadi yang mulai di balai pengajian, satu orang kita tunjuk jadi imam, boleh.
solatnya sah, tapi sesama ummi. Ummi itu tidak bisa baca tulis dengan baik. Dalam masalah ini dimaksudlah tidak bisa baca Quran dengan baik. Ini penting terutama pada bagian-bagian rukun qauli tadi. Kalau seandainya qari mengikuti seorang yang ummi, dia tidak tahu di awal bahawa ini imamnya enggak bisa baca Quran, terikut, begitu dibaca Al-Fatihah baru ketahuan, maka si qari itu yang pintar baca Quran ini harus mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Kalau tidak mau pisahkan diri, maka wajib watajibul i'adah 'alal qari. Wajib si qari mengulang solatnya. Kalau sempat terikut dengan imam itu sampai selesai, wajib ulang. Begitu juga kama la tasihhus salat khalfa akhras walau bi akhras mislih. Begitu juga sesama orang bisu, orang yang tidak bisu tidak boleh mengikut imam orang bisu, walaupun dalam solat sir. Karena tidak tercapai bacaan. Berbeda kalau sesama orang buta. Bahkan orang buta kalau bagus bacaannya tidak bisu, itu makmum tidak buta. Ada beberapa imam besar hafal Quran dari kecil buta. Orang buta boleh jadi imam karena enggak mengganggu bacaan, tidak mengganggu rukun. Berbeda dengan si bisu, sesama bisu pun tidak boleh karena tidak tercapai bacaan apapun. Nah, kemudian juga tidak boleh ikut wala khalfa ajizin an ruku' atau sujud atau qu'ud atau istiqbalil qiblah. Tidak boleh ikut imam yang tidak bisa melakukan rukuk, tidak bisa melakukannya. Berbeda imam setruk, makmum setruk semuanya. Sama-sama enggak bisa melakukan solat sambil duduk semuanya. Itu baru boleh. Begitu juga ada imam mungkin enggak bisa menghadap ke kiblat karena posisi sakitnya. Mungkin ada tulang atau apa yang salah, enggak bisa menghadap kiblat, maka enggak boleh menjadikan imam yang enggak bisa menghadap kiblat. Atau ijtinabun najasah. Ada imam tidak bisa menghindari najis. Contohnya apa? Terjadi taslis al-baul. Imamnya punya penyakit taslis. Taslis itu menetes kencing itu terusan. Itu kan biasa orang prostat kalau sudah tingkat tinggi itu enggak bisa tahan kencing terus kencing. Kalau dia solat sendiri sah. Caranya bungkus dengan plastik. Jadi kencingnya di dalam plastik terus netes sendiri, enggak bisa dikontrol. Putus urat pengontrol kencing. Kalau dia solat sendiri sah. Tapi kalau dia jadi imam tidak boleh. Makmum enggak boleh ikut imam yang punya penyakit taslis. Walaupun sudah dibungkus dengan pampers atau apa saja enggak boleh. Baik. Jadi itu syarat menjadi imam harus bagus bacaan, terutama rukun, bacaan tahiyat, Al-Fatihah, salawat. Salam, kalimah Allahu Akbar di takbiratul ihram, itu rukun-rukun qauli.
Baik, berikutnya syarat menjadi imam dalam sebuah salat jamaah kaunuhu ghaira ma'mum. Posisinya bukan makmum. Maksud posisinya bukan makmum, fala enggak boleh. Kalau si makmum sudah putus urusan dengan imam. Contoh, kita datang, orang yang masbuk melanjutkan solat, menyempurnakan rakaat yang belum selesai. Walaupun dia sudah, imamnya sudah salam di depan, pada dasarnya dia itu tetap makmum walaupun belum menyelesaikan rakaat yang tersisa. Dasarnya dia makmum bagi yang lain. Nah, itu alasan mazhab Hanafi mengatakan enggak boleh mengikuti masbuk sama sekali. Baik sudah berpisah dari imam ataupun belum, enggak boleh. Begitu juga mazhab Malik, la yajuzul iktida' bi masbuk qama li qada' ma alaih faqtada bihi ghairuh. Enggak boleh, kata mazhab Malik, mengikuti masbuk yang melanjutkan solatnya. Ya. Lalu berkata mazhab Hambali, yang masbuk sudah selesai, sudah insalimal imam, sudah selesai salam imam, maka dibolehkan untuk diikuti oleh orang yang mengikutinya. Sahha zalika, dibolehkan. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan tanqati' al-qudwah bimujarrad khurujil imam min salatihi. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau seseorang sudah selesai dari imam, kita ini terpisah dari imam bukan ketika salam yang pertama, itu sudah selesai urusan dengan imam. Kalau sudah terpisah dari imam, maka yaqtadi bi ghairihi wa ghairuhu bihi, dibolehkan mengikuti orang yang masbuk tadi. Jadi kita jadikan dia menjadi imam. Jadi kalau begitu, mazhab Hanafi dan Malik mengatakan tidak boleh. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh mengikuti atau menjadikan masbuk menjadi imam. Namun sebagai catatan, kebiasaan kita mencolek. Ini orang masbuk sedang solat, kita mau jadikan dia jadi imam, lalu kita colek. Pegang pipi. Apakah itu ada ajarannya atau tidak? Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada ajaran dan tidak ada suruhan mencolek orang masbuk untuk memberi tanda bahwa dia jadi imam. Bahkan itu apabila dilakukan mengganggu orang tersebut,
Dia sedang khusyuk solat, tiba-tiba kita pegang di pundaknya. Kalau dia orang latah, dia akan tanya ke belakang, punar, ada apa? Gak ada orang lain, otomatis kita berdiri di samping. Pada jamaah dari imam yang pertama, ni kan masbuk ni ceritanya ni. Kita wajib berniat makmum. Kalau enggak ada niat makmuman, berarti kita dianggap tidak ikut imam, walaupun kita berdiri di belakangnya. Nah, jadi cukup memberi kode dengan takbir. Oh, kita ada ramai, ada 2 orang misal, berdiri di belakang dia. Takbir besar, Allahu Akbar. Begitu dia rukuk, Allahu Akbar. Itu dia memberi kode bahawa, maksud memberi kode bukan di hati memberi kode, tapi dengan mengeraskan takbir untuk menjadi makmum bagi dia. Nah, jadi yang mencolek orang itu tidak diajarkan, dan makruh melakukan itu. Namun kalau ditanya mana yang lebih utama, kita yang sudah datang terlambat, jamaah sudah selesai, mana lebih utama, solat sendiri atau mengikuti orang masbuk? Kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan yang lalu, makruh hukumnya membuat gelombang kedua. Makruh hukumnya berjamaah membuat gelombang kedua. Makruh dalam 3 mazhab kecuali Hambali. Namun dari sisi mazhab Hambali pun sebahagiannya mengatakan makruh. Dalam mazhab Syafi'i, makruh membuat gelombang kedua berjamaah kecuali dengan izin imam ratib. Datang temui imam dulu, minta izin sama imam. Tengku, boleh kami dirikan jamaah di belakang? Kalau tengku imamnya mengatakan silahkan, baru boleh, baru hilang kemakruhan itu. Tapi kalau datang langsung buat jamaah baru di belakang, makruh. Bukan haram, salatnya tetap sah, tapi bahasa makruh bisa jadi menghilangkan pahala jamaah. Kenapa dimakruhkan? Saya ulang sekali lagi, hampir semua mazhab memakruhkan membuat jamaah gelombang kedua. Alasannya, kalau itu dibenarkan, telah menyelisihi permintaan Nabi untuk solat di awal waktu. Seandainya tidak dimakruhkan membuat jamaah bergelombang, kita telah menyelisihi perbuatan Nabi. Nabi minta salat di awal waktu. Kalau itu tidak makruh, maka semua orang akan mengatakan, nanti aja, kita salat sendiri aja, kita salat buat jamaah sendiri aja. Nanti yang dari kantor lain kayak gitu juga bilang, nanti aja, nanti jam 5 kita keluar, kita buat lagi jamaah sendiri. Dalam satu masjid ada 10 kali gelombang jamaah, dan itu menyelisihi permintaan Nabi SAW. Disitulah keluar kalimat makruh. Jadi kalau begitu, pilihannya lebih utama salat sendiri kalau sudah terlambat daripada membuat jamaah. Begitu pilihannya. Jadi yang dapat pahala jamaah itu sempurna itu di gelombang pertama. Gelombang kedua karena disebut makruh, salatnya sah, tapi bisa jadi menghilangkan pahala jamaah. Baik. Jadi syarat menjadi imam
Tidak boleh imam itu sedang bermakmum. Tapi kalau sudah lepas dari imam yang pertama, kita boleh mengikutinya. Tapi kalau disuruh pilih, salat sendiri lebih utama. Ya. Berikutnya, syarat berikutnya, jadi imam adalah ayakun al-imam sahihul lisan bihaisu yantiqu bil huruf ala wajhiha. Imam itu yang diizinkan menjadi imam yang sahih lisan. Sahih lisan itu lidahnya bagus untuk mengucapkan huruf-huruf dari Al-Quran. Maka tidak baik kalau imam itu punya kekurangan yang bernama al-sagh, iaitu sering terbalik-balik antara huruf ra dan huruf ghin. Ya. May yubaddilu ra ghinan, antara ra dan ghin terbalik. Makanya mereka yang pendek lidah kan sering bicara ghin ya, itu tidak boleh jadi imam, kecuali sesama yang ghin. Jadi kalau orang Aceh besar sesama Aceh besar, Aceh besar kan ghin bicara hujah bi ghin, kan? Kalimat ada yang kadang-kadang orang waktu bicara ghin, tapi waktu baca Quran dia bagus. Itu berarti bagus. Jadi yang jadi standarnya yang waktu baca Quran bermasalah. Ra, antara ra dan ghin enggak bisa dia bedakan. Itu jangan jadi imam. Atau ada penyakit lain, yaitu sering bertukar antara sin dan sa. Jadi dia bertukar-tukar antara sin dan sa. Ini juga enggak boleh jadi imam kalau orang enggak bisa membedakan ini. Kemudian antara zal, zayan. Jadi sering bertukar antara zal, za dengan za. Ini jangan jadi imam. Kecuali al-muqtadi misluh fil hal. Boleh dia berimam dengan sesama yang model begitu. Sama-sama kurang-kurang pas lidah semuanya, sesama lidah-lidah pendek semuanya, salat sesama lidah pendek. Ini disebut jamaah lidah pendek, begitu kan? Itu boleh. Tapi dengan orang yang makmum bagus lisannya, enggak boleh imam yang bermasalah dengan lisan. Bukan dia dihina, tetapi kekurangan dia menyebabkan tidak bisa memimpin. Kalau dia bisa jadi lebih mulia solat dia daripada orang lain, tapi tidak bisa dijadikan imam bagi sekelompok banyak orang, ya. Baik. Berikutnya, ada satu yang hanya disyaratkan oleh mazhab Hanafi dan Hanbali. Apa dia? Yaitu as-salamatu minal azar. Imam Hanafi dan Hanbali mensyaratkan imam itu harus selamat dari beberapa perkara uzur. Contohnya ar-ri'af ad-daim, selalu mimisan, netes darah, kan? Atau infilad ar-rih, keluar kentut terusan, atau sulusul baul, seperti taslis al-baul tadi, wa nahwiha. Nah, orang-orang seperti ini maka sebaiknya jangan jadikan imam. Namun dalam mazhab Syafi'i ini bukan syarat utama, tetapi makruh menjadikan mereka menjadi imam. Orang yang mimisan itu kan darah itu kan najis. Kalau darahnya sedikit termaafkan, tapi misal darah keluar setetes, lalu dia hapus begini, atau di bajunya dia hapus setetes cuma,
termaafkan, ma'fu anhu. Tapi begitu dia hapus darah panjang banyak, maka batal solat, karena darah itu termasuk najis. Syarat berikutnya. Nah, ini syarat berikutnya ini syarat yang terjadi perbedaan pendapat, yaitu bolehkah mengikuti imam yang berbeda pandangan dengan kita? Berbeda pandangan, berbeda mazhab. Nah, ini syarat yang dibicarakan. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, an takuna salat al-imam sahihah fi mazhab al-ma'mum. Jadi salat itu sah tidak sah kalau terjadi perbedaan pandangan, itu yang dilihat dari kacamata makmum. Ini dalam pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat antara makmum dengan imam, berbeda mazhab, terutama pada perkara-perkara yang bisa membatalkan salat, maka yang menjadi penentu adalah kacamata makmum. Kalau makmumnya merasa imamnya berbeda pandangan dengan pandangan makmum, dengan mazhab yang dianut makmum, dan menurut makmum imam itu batal sebenarnya dalam pandangan mazhab makmum, maka tidak boleh mengikuti imam itu. Itu dalam pandangan Hanafi dan Syafi'i. Contohnya begini, imam bermazhab Hanafi, contoh, dalam pandangan mazhab Hanafi, bersentuhan dengan perempuan setelah wuduk tidak batal. Makmum bermazhab Syafi'i, dalam pandangan mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan setelah wuduk batal. Tadi dari makmum, di antara makmum ada yang lihat imam setelah wuduk salaman dengan yang bukan mahram, dan dia enggak membatalkan wuduknya, misal contoh, atau bersentuhan dengan dia enggak membatalkan wuduknya, dia langsung jadi imam, dan tidak batal. Di saat itu dalam pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, mengikuti imam yang diyakini oleh makmum sebenarnya imam itu sudah batal solatnya, dalam pandangan makmum itu enggak boleh berimam dengan dia. Ini yang sering mungkin kita dengarkan selama ini. Kalau pada perkara-perkara itu kunut enggak batal solat, itu tidak mengapa. Ini yang dibicarakan di sini kalau terjadi perbedaan yang membatalkan solat dalam kacamata. Lalu menurut mazhab Maliki dan Hambali, dalam pandangan imam, dalam kacamata imam, bukan dalam kacamata makmum. Apa maksudnya? Kalau imam merasa diri imam berkeyakinan batal wudu, makmum berkeyakinan batal wudu. Menurut
berhubungan suami isteri cuma sentuh kulit dengan kulit, tidak batal. Dan dia mengatakan dirinya sah. Dia katakan salat saya menurut saya sah. Karena pandangan kami memang begitu. Maka cukup pandangan imam dari kacamata dia sah, maka sahlah semua salat makmum. Ini dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Nah, menurut pengarang kitab ini, Pak, ini kitab dikarang oleh ulama besar dari Syria, yaitu Syekh Wahbah Zuhaili, imam besar di Damaskus, profesor doktor lulusan Azhar, dan beliau pernah ke Aceh sebelum meninggalnya. Baru meninggal sekitar berapa tahun yang lalu, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Menurut beliau dalam kitab ini, di antara dua pandangan tadi, ini kan tadi Hanafi dan Syafi'i, kacamata makmum yang dipakai. Kalau Maliki dan Hambali, kacamata imam yang dipakai. Kalau imam rasa diri sah, makmum tak usah mikir. Yang penting tanya sama imam, imamnya sah, sah semuanya salat. Mana yang lebih selamat dan lebih utama? Nah, menurut beliau, Syekh Wahbah Zuhaili ini bermazhab Syafi'i. Namun beliau mengatakan, wa ara, menurut pendapatku, kata Syekh Wahbah Zuhaili ini, luzumul akhzi bimazhabai Malikiyah wal Hanabilah fi syaqqil awwal li'annahu al-asah mantiqan wa takunu as-salah khalfal mukhallafin fil furu' mazhabiyah sahihah ghaira makruhah innal ibrah bimazhabil imam. Menurut beliau, menurutku pandangan yang lebih kuat adalah pandangan Maliki dan Hambali. Kalau imam sudah merasa dirinya sah, maka sahlah seluruh salat makmum. Dan itu tidak bermasalah bagi siapapun yang mengikuti imam dengan mazhab yang berbeda. Lianna as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum lam yazal ba'dhum yu'ammimu bi ba'din ma'a ikhtilafihim fil furu'. Karena dari dulu di antara sahabat dan tabi'in pun mereka mengikuti imam yang berbeda-beda dengan pandangan mereka dan tidak ada yang mempermasalahkannya. Fakana zalika ijma'an, dan itu adalah ijma'. Maksud ijma' sepakat mengatakan dari dulu antara makmum dengan imam kadang-kadang beda, sahabat dengan sahabat lain kadang-kadang beda pandangan, antara tabi'in satu dengan tabi'in yang lain beda pandangan, tapi ketika mereka salat jamaah mereka salat bersama. Wa bihi tantahi asarul asabiyah al-mazhabiyah. Kalau pandangan ini yang dipakai, maka tidak akan berkembang sikap fanatik mazhab. Jadi beliau mengatakan, kemanapun kita pergi kita aman. Kita pergi ke Arab Saudi, di sana bermazhab Hambali, Imam Masjidil Haram mazhab Hambali, Imam Masjid Nabawi mazhab Hambali. Kalau ini yang kita pakai, selesai urusan. Yang penting imam merasa dirinya sah, siapapun kita tetap sah. Jadi tak perlu solat di hotel. Karena sebahagian kadang-kadang ada yang mengatakan baik sembahyang Masjid Haram. Jangan. Itu imamnya tak cocok dengan kita. Tak sama dengan. Akhirnya sepanjang umrah salat di hotel. Betul dalam mazhab Syafi'i, betul dalam mazhab Hanafi. Namun beliau yang bermazhab Syafi'i ini, dengan kelapangan ilmunya, keluasan wawasannya, beliau mengatakan yang lebih selamat adalah pandangan yang mengatakan asal imam merasa dirinya sah, maka sahlah seluruh salat. Itu membuat kita tenang, dimanapun berada tenang. Jadi kalau yang model ambil Hanafi dan Syafi'i tadi boleh. Tapi begitu lihat imam saimum fulan, ohnya hanya cocok dengan kan. Tak minta masjid lain, datang lagi ke masjid lain. Di masjid lain rupanya ada yang tak cocok lagi. Lain lagi. Itu capek sendiri kadang-kadang. Begitu keluar negeri, kan banyak negara yang bukan bermazhab Syafi'i, akhirnya kelelahan sendiri mencari yang cocok. Akhirnya salat di hotel sebagai pilihan. Itu akibat daripada terjadi perbedaan antara makmum dan imam. Jadi ini yang dianjurkan dalam mazhab, dalam pandangan Syekh Wahbah Zuhaili. Baik. Sedangkan syarat yang terakhir tentang imam fasik. Imam fasik ini hanya Imam Hambali yang mengatakan kalau imam fasik tak boleh ikut. Fasik itu sering melakukan maksiat, tak boleh ikut, haram. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan makruh.
sebaiknya jangan jadikan imam. Waktu solat bagus, di luar solat pakai celana pendek, bicaranya ngupat, kemudian banyak dosa-dosa kecil-kecil yang dibiasakan, perbuatan makruh. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki selain Hambali, itu mengatakan makruh menjadikan dia jadi imam. Sebaiknya jangan jadikan jadi imam. Tapi kalau mazhab Hambali bukan makruh, langsung haram. Imam fasid haram. Nah, ini perlu filter dan betul-betul terseleksi agar solat kita ni kan bagaikan naik satu bus. Satu bus dibawa sama imam semua. Maka imam betul-betul harus menjaga diri, jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menimbulkan kefasikan. Baik. Sudah. Itulah syarat-syarat menjadi imam. Ada waktu